Asuhan persalinan normal. Kenali tanda dan gejala kala 2. Ibu merasa adanya dorongan kuat untuk meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi, seperti tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi kain, lampu sorot, kain bedong yang telah dibentangkan dan kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap, dan ambubeg. Kemudian menyiapkan obat-obatan seperti vitamin K dan salep mata dan menyiapkan oksitosin 10 unit dan spuit steril di Partuset. Pakai apron dan lepaskan semua aksesoris. Cuci tangan dengan 6 langkah WHO di air mengalir dan pakai sarung tangan steril untuk melakukan pemeriksaan dalam. Masukkan oksitosin 10 unit ke dalam spuit dan pastikan tidak terjadi kontaminasi. Kemudian, bersihkan vulva perineum dari depan ke belakang dengan kasa betadine. Jika introitus vagina, perineum dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dari arah depan ke belakang. Kemudian, buang kasa ke wadah yang telah ditentukan dan ganti handskun jika terkontaminasi dan rendam pada klorin 0,5%. Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila ketuban belum pecah dan pembukaan lengkap, lakukan amniotomi. Lepaskan sarung tangan kotor ke dalam klorin 0,5% dan rendam selama 10 menit. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi untuk memastikan DJJ dalam batas normal. Kemudian, dokumentasikan semua hasil pemeriksaan dalam partograf. Beritahu ibu pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan pantau ibu dan janin. Kemudian, jelaskan kepada keluarga bagaimana mendukung dan memberi semangat kepada ibu ketika mulai meneran dan menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Selanjutnya, laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran. Anjurkan jalan jongkok dan posisi yang nyaman. Letakkan handuk bersih untuk mengiringkan bayi di perut ibu jika vulva sudah membuka 5-6 cm. Kemudian, letakkan kain yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu, buka Partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Kemudian, memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Menolong kelahiran bayi. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan dilipisi kain dan tangan lain menekan kepala bayi untuk memastikan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Biarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan dan anjurkan ibu meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal. Bersihkan dengan lembut mulut, muka, dan hidung bayi dengan kain atau kasa bersih. Kemudian, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusar dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Proses kelahiran bayi. Pegang kepala bayi secara biparietal, anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Kemudian, gerakan arah distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, gerakan tangan bawah dan kepala untuk kepala dan bahu. Kemudian gerakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Kemudian, setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Kemudian, pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Kemudian, nilai bayi. Jika bayi tidak menangis, tidak bernapas atau ngap-ngap, lakukan resusitasi dan keringkan bayi. Kemudian, bungkus kepala dan badan kecuali pusat dan biarkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Kemudian lakukan aspirasi sebelum melakukan penyuntikan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusar dengan klem kira-kira 3 cm dari pusar bayi. Kemudian, dorong isi tali pusar ke arah distal atau ibu dan jepit kembali tali pusar pada 2 cm dari distal klem pertama.
Kemudian, gunting tali pusar. Setelah itu, keringkan bayi dari muka, kepala, dan tubuh, kemudian ganti handuk basah dengan kain yang bersih dan kering dan biarkan bayi di atas perut ibu. Kemudian, letakkan bayi tengkurap di dada ibu, luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel pada dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi pada kepala bayi. Lalu pindahkan klem dari tali pusar hingga berjarak 5-10 cm di depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang di perut ibu, tepatnya di simfisis untuk deteksi kontraksi, dan tangan lainnya merenggangkan tali pusar sehingga uterus berkontraksi. Kemudian lakukan peregangan ke arah bawah tali pusar dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan pada arah bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus dari atas dan ke belakang atau dorsokranial dengan hati-hati untuk bantu cegah inversi uterus. Jika plasenta tidak lahir hingga 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusar dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, lakukan rangsangan puting susu. Setelah itu, lakukan peregangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas dan minta ibu untuk menerang, dan penolong menarik tali pusar dengan arah sejajar lantai dan mengikuti poros dan lahir. Jika tali pusar bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit meregangkan tali pusar, berikan oksitosin 10 unit intramuskular. Kemudian nilai apabila kandung kemih penuh, lakukan kateterisasi secara aseptik. Kemudian minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Ulangi peregangan tali pusar 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir, lakukan peregangan manual plasenta. Selanjutnya, saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilih. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput. Kemudian gunakan jari-jari tangan dan klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masase. Biarkan bayi tetap kontak kulit ke kulit dengan ibu kurang lebih 1 jam. Sebagian bayi akan berhasil IMD dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama 10-15 menit dan bayi cukup menyusui dari 1 payudara saja. Kemudian, baringkan bayi di dada ibu 1 jam walaupun sudah berhasil menyusui. Segera lakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Beri tetes antibiotik profilaksis dan berikan juga vitamin K1 1 mg intramuskular. Berikan juga vitamin K1 1 mg intramuskular pada paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam berikutnya, berikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan anterolateral. Kemudian, letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusui. Bila bayi tidak berhasil menyusui 1 jam pertama, biarkan hingga bayi berhasil menyusui dan lanjutkan pemantauan kontraksi dan cegah perdarahan pervaginam setiap 15 menit 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka lakukan penata laksanaan sesuai penata laksanaan atau nia uteri. Ajarkan ibu dan keluarga untuk melakukan masase uterus. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik serta kandung kemih dalam keadaan kosong. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah dan periksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit dan buang bahan-bahan yang telah terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah dan bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Dekontaminasi tempat bersalin, celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan lepaskan dalam keadaan terbalik, kemudian rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Pastikan ibu merasa nyaman dan anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkannya. Beritahu ibu persalinan sudah selesai. Cuci tangan dengan 6 langkah WHO dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Terima kasih.